Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Aulika Alkasa. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling dengan NPM 2022 01500314. Saya di sini akan mempersembahkan hasil dari layanan bimbingan kelompok yang telah saya laksanakan bersama dengan teman-teman saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Wah, rasanya Ibu senang sekali bisa bertemu kakak-kakak pada sore hari ini, dan Ibu sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian karena telah meluangkan waktu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sore hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, supaya nantinya kegiatan berjalan secara lancar, terus ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih? Apa kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Udah pada makan belum nih tadi sebelum kesini? Sudah, Bu. Oh, udah. Makan apa tuh kalau boleh tahu? Nasi Padang. Enak kan nasi padangnya? Iya. Nasi padang paketan bukan? Iya, ada yang diajarin. Oh, benar. Oke. Nah, ada yang tahu nggak nih? Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Belum, Bu. Ada yang tahu? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Apa ya? Atau ada yang udah pernah gitu ikut bimbingan kelompok? Belum juga. Nah, jadi Ibu jelaskan secara singkat bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana bimbingan kelompok itu nantinya kegiatan dilakukan secara berkelompok seperti ini nih. Nah, nanti di dalam kelompok itu akan membahas suatu topik-topik yang menarik, topik-topik yang viral di TikTok. Sekarang banyak kan tuh berita-berita di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Nah, tujuannya yang Ibu harapkan dengan kakak-kakak sekalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, nantinya kakak-kakak bisa meningkatkan cara komunikasi di depan umum, meningkatkan keterampilan dalam memberikan pendapat, ide, ataupun kakak-kakak sekalian boleh kok untuk bercerita nih pengalaman-pengalaman mengenai topik yang nantinya akan kita bahas, dan nantinya kakak-kakak juga Ibu sangat berharap bisa meningkatkan minat, bakat, ataupun potensi yang dimiliki oleh kakak-kakak sekalian. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Lalu seperti acara pada umumnya ya, kita kan menginginkan bahwa kegiatan ini berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan pasti setiap kegiatan pada umumnya juga ada suatu tata cara ya. Nah, sama halnya dengan seperti yang kita lakukan pada hari ini, di dalam kegiatan ini juga ada tata caranya nih yang perlu kita sepakati secara bersama-sama ya. Dimana nantinya kan kalian akan memberikan pendapat, memberikan pengalaman pribadi. Jadi berharap dan diminta bagi teman-teman yang mengikuti pada kegiatan kali ini itu informasi-informasi tersebut tidak disebarluaskan ke khalayak umum. Jadi cukup kakak-kakak aja nih yang tahu pada hari ini gitu ya. Lalu nantinya kakak-kakak juga harus berpartisipasi secara aktif. Jadi beberapa ketika nanti ketika kita melakukan kegiatan, kakak bisa menyampaikan ide, pendapat, pengalaman, lalu juga ya yang ingin disampaikan boleh, silahkan, kita tidak ada larangannya. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu disepakati, seperti ketika nanti kakak-kakak menyampaikan ide, pendapat, atau pengalaman, jangan kata-kata terlebih dahulu ya ketika yang berbicara. Lalu juga ketika ada kita berbicara, kita hargai, kita dengar dengan saksama. Lalu apalagi nih yang perlu kita sepakati, Mbak? Oh ya,
toilet. Tadi juga perasaan sudah kita bahas sebelumnya di awal. Ke toilet apa diperbolehkan nih teman-teman kalau yang ingin ke toilet? Boleh. Untuk ya makan dan minum. Kalau minum boleh lah ya. Takutnya aus ngomong terus gitu kan. Kalau makan mungkin nanti setelah kerjaan. Nah untuk handphone pastikan sekarang nih pada handphone. Handphonenya bisa di silent terlebih dulu. Ditaruh terlebih dahulu. Apakah setuju dan sepakat? Setuju. Setuju ya, sepakat ya. Terima kasih sekali karena telah memperhatikan kita. Sepakati. Di sini ada pada kenalan semua atau memang baru pertama kali ketemu nih? Aku belum kenal. Sama dong, kayak aku baru pertama kali semua nih ketemu sama kalian. Oke, karena baru pertama kali ketemu, gimana kalau kita perkenalan? Boleh. Ya, nah, perkenalannya tapi sebutin nama sama makanan kesukaan kalian. Oke. Tapi misalnya saya Debbie, kesukaannya juga kayak kamu siapa namanya? Makanan kesukaannya apa? Nah, dan gitu kan. Nah, tapi Ida harus nyebut nama ibu dan makanan kesukaan ibu dulu. Gitu, paham? Oke. Jadi dimulai ya. Perkenalkan, nama Ibu Debbie selaku pemimpin kelompok dan makanan kesukaan itu adalah bubur ayam. Dimulai dari Anda. Jadi Ibu makanan kesukaannya bubur ayam. Sama saya ini juga makanan kesukaannya. Lalu lah, Ibu siapa namanya? Oke. Lanjutnya? Yang pertama Ibu makanan kesukaannya bubur, lalu yang kedua ada rendang, makanan kesukaannya rendang, lalu saya tidak suka rendang, saya suka yang ini ada Ibu Dewi, makanan kesukaan bubur ayam. Yang ini ada Mila, makanan kesukaan rendang. Ini ada Juniati, makanan kesukaannya Susi. Saya Maria, makanan kesukaannya nasi goreng. Ini Ibu Meli, makanan kesukaan Ibu. Kita makanan kesukaan yang Juniati, makanan kesukaan Susi. Maria, makanan kesukaannya nasi goreng. Saya makanan kesukaan. Makanan kesukaan saya itu bubur. Jadi makanan kesukaannya bubur, Indah makanan kesukaannya rendang, Inyati makanan kesukaannya sushi, Maria makanan kesukaannya nasi goreng, Muhammad Elgan makanan kesukaannya burger, saya Diana Zulfa makanan kesukaannya sate ayam. Ini makanan kesukaannya bubur. Indah makanan kesukaannya rendang. Lalu Juniati makanan kesukaannya sushi. Osim makanan kesukaannya nasi goreng. El makanan kesukaannya burger. Diana makanan kesukaan sate ayam. Firda makanan kesukaannya tahu. Aku bulat 5.000-an. Like anjing deh sekali. Ibu Dewi makanan kesukaannya rendang, ini dia makanan kesukaannya sushi, terus ada Maria makanan kesukaannya nasi goreng, ada makanan kesukaannya burger, Diana makanan kesukaannya sate ayam, Firda makanan kesukaannya tahu, saya Amanda makanan kesukaannya nasi goreng. Ibu Bebe makanan bubur ayam, Indah makanan kesukaannya Indah, Maria makanan kesukaannya nasi goreng, dan Ya, makanan kesukaannya sate ayam.
makanan kesukaannya sapu. Amanda makanan kesukaannya nasi kepul. iya benar. Saya makanan Indonesia, makanan kesukaannya ubi cilung. Sama ya. Indah makan goreng Nabila, sushi. Osin makan kesukaannya goreng, makan kesukaannya Jana makan kesukaannya sate ayam, Firda tahu, Amanda makan kesukaannya sendiri, Aisyah makan kesukaannya lembu, saya Ulia. Wah, spesifik sekali ya. Ibu Baby makan kesukaannya bubur, terus Indah kesukaannya rendang, Juniati sushi, Ovin nasi goreng, dan burger, Diana sate ayam, Firda makanan kesukaannya tahu, Amanda makanan kesukaannya nasi buli, Aisyah Kasian banget nasinya dibuli ya. terus Aisyah ubi cilembu sama Aul tadi ayam penyet cabai hijau. Terus perkenalkan nama saya Nazu Saila, makanan kesukaan saya dimsum. Wih, apa ya makanan kesukaan dan nama dari anggota masing-masing nih? Ya di sini dibeliin. Ini bagian terakhir deh sama Najwa ya. Nih. Emang ada perbedaan rasa gitu. Yang dicontoh itu lebih asin sama gitu. Oke. Jadi lebih nikmat ya makannya. Harus di-spill tempat-tempatnya. Enggak usah. Nanti kalian bisa spill tempat-tempatnya setelah kegiatan ini aja. Nah, ini biar tambah semangat lagi dalam kegiatan intinya nih nanti gimana kalau misalnya kita main game sebenarnya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, nama gamenya itu adalah ingatan. Jadi di sini kita akan membuat suatu rangkaian cerita, tapi masing-masing dari anggotanya itu hanya menyebutkan satu kata. Gitu. Jadi misal saya membeli. Najwa misalnya apa? Coklat. Nah, terus pokoknya nanti akan dirangkai sampai ke Indah. Tapi ceritanya itu harus masuk akal atau kayak nyambung sama kalimatnya. Ini mau langsung dimulai atau kita coba dulu? Coba dulu ya. Misalnya, Ibu, saya Membeli bersama teman dan misalnya kayak ini beli tahu bulatnya lengkap banget ya, sama keluarga gitu. kayaknya keluarga Misalnya dengan harga 500-an gitu ya, nyambung kayak gitu ya. Oke. Coba, nih kita mulai, udah siap nih ya. Oke. Saya ingin menikah dengan seorang pria. oh iya. Saya Saya dan Seperti canggung. Bagus ya. Paling bodoh. dari saya kok. Canggung. Oh mungkin ada yang enggak ya. Media. Gimana nih, udah pada semangat belum nih? Udah keburu capek
capek ya ketawa terus ya. Nah, kan tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang hubungan kelompok itu apa. Nah, gimana nih? Udah pada siap? Siap, Bu. Siap ya. Coba kita rating kesiapannya. Dimulai dari Najwa. Rating kesiapan Najwa dari 1 sampai 10. 8. 8. Nah, 3,5. wow, besar sekali. 9. Apa? 8. Wih, semangat semua ya? Ih, keren banget. Atas kalian ini. Nah, jadi ada yang bisa tebak nggak hari ini kita akan bersama? Keluarnya Stres. Iya, iya, burnout bisa, stres bisa. Lalu kita Manajemen stres. iya, betul sekali. Membahas mengenai manajemen stres. Tapi kalau biasanya kan cuma dengan diskusi ya, terus juga dengan Ibu memberikan penjelasan mengenai suatu materi atau menggunakan bahas. Nah, kali ini caranya berbeda. Kita akan memainkan suatu drama, suatu permainan drama. Itu biasanya disebut dengan sosial drama. Nah, sosial drama itu adalah salah satu teknik yang bisa digunakan dalam kegiatan dengan kelompok. Ada yang udah pernah nih main drama? Ya, itu pengalaman berat ya. Nah, ada udah tahu dong kalau sosial drama itu apa? Belum ada yang tahu. Jadi sosial drama ini adalah tadi salah satu teknik di dalam hubungan kelompok yang dimana nantinya kalian memainkan suatu peran mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi nanti kalian akan membahas mengenai stress management nih. Nah, nantinya dari permainan drama itu ada yang menjadi tokohnya, ada juga yang menjadi penonton. Nah, yang menjadi penonton itu nanti akan menganalisis nih bagaimana sih stress management itu dari permainan drama. Nah, nanti yang memainkan juga itu kalian silahkan merefleksikan sendiri apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ketahui mengenai stress management seperti itu. Jadi tidak usah terpaku oleh dialog atau dia sesuai dengan diri kalian aja gitu, supaya nantinya tujuan dari sosial drama ini adalah agar kalian itu bisa nih memahami lebih dalam, mengingat lebih lama mengenai apa sih itu stress management gitu kan. Lalu kenapa sih kita membahas mengenai stress management gitu? Tujuannya apa sih? Manfaatnya tuh apa sih gitu tentang stress management? Nah, apa sih kalian tahu kan? Akhir-akhir ini banyak banget kejadian-kejadian kayak orang mengalami mental, lalu mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, bisa juga mungkin gara-gara stres dia bisa jadi sakit, masuk rumah sakit, dan paling bahayanya adalah pengakhiran hidup atau bunuh diri. Karena hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut, jadinya dengan kita mempelajari stress management itu akan memperdalam pengetahuan kita mengenai stress management. Bagaimana sih cara mencegahnya? Apabila ada kakak-kakak di sini yang sedang mengalami stress management, mengalami stres, nah itu bagaimana sih cara menanggulanginya seperti itu. Jadi tujuan kita membahas mengenai stress management. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih sebelum memulai pendramaan ini? Ini? Oke, oh iya, jadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai topik ya, ataupun pembahasannya. Nah, jadi pertanyaan di sini, coba nih, Ibu sekarang mau tanya dulu ke kalian untuk sukarela, siapa yang mau bermain peran? Ya, siapa? Berapa orang, Bu? Berapa ya? Lima. Saya boleh, Bu?
gitu ya. Berarti sisanya menjadi catatan dan menganalisa ya apa sih itu stress management. Oke, nah, coba untuk bagian penonton bisa terlebih dahulu ke sini. Ini. Nah, untuk yang bermain peran, mungkin ibu akan pindah terlebih dahulu ke tengah-tengah situ ya. Maaf ya. Maaf, aduh. Oke. Nah, yang agar teman-teman bisa terlihat semua nih yang bermain drama. Nanti permainan dramanya di tengah ini udah bagian yang bermain peran dulu ya. Iya. Nah, nanti di sini ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai perannya. Sebentar. Nah, jadi nanti di sini Najwa lagi azan, kita tunggu sebentar terlebih dahulu ya. Sudah selesai. Nah, ini tuh akan jelaskan terlebih dahulu nih perannya gimana. Dari Najwa akan berperan sebagai mahasiswi yang mengalami stres, tekanan, dan tugas yang menumpuk di dalam perkuliahan. Nanti Aulia dan Diana akan menjadi teman dekatnya Najwa. Nanti Diana dan aku itu Najwa bertanya, Najwa tuh kenapa kalau kelihatannya merasa murung, terus juga kayak menyendiri, terus nanti diajaklah untuk bercerita Najwa. Lalu nanti Coach Diana dan Auri itu memberikan saran kepada Najwa untuk datang kepada seorang konselor yang akan berikutnya adalah Aisyah, dan Maria akan berperan menjadi dosen. Nantinya Maria akan menjelaskan mengenai tugas. Kalau sudah dapat ini, maka sudah dapat gambarannya ya. Dan yang menjadi moderator itu adalah dosen. Bisa kita mulai sekarang? Bisa ibu. Oke. Aku kapan jadi dosen? Gak apa-apa, nanti teman-teman Najwa, Aulia, Aisyah bisa sedikit bulan, boleh sedikit bulan. Nggak apa-apa, ya kita yang mengamati, kita boleh sedikit ya, guys. Oke, ibu baca menjadi moderator terlebih dahulu ya. Pada salah satu universitas swasta di Jakarta, terdapat mahasiswi yang bernama Najwa sedang mengalami tekanan dikarenakan tugas perkuliahan yang menumpuk. Dikarenakan tekanan tugas yang semakin menumpuk membuat Najwa menjadi kebingungan harus mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Nah, tekanan yang dialami Najwa membuat dirinya menjadi lebih sering mengalami panik berlebih, kesulitan mengontrol emosi, dan tertutup serta menyendiri. Dikarenakan teman-teman dekatnya merasakan perubahan yang tidak biasa, mereka mencoba untuk menghampiri serta mengajak Najwa untuk mengobrol dan menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baik. Baik anak-anak, untuk perkuliahan kita hari ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Dan tugas ini akan dikumpulkan di minggu depan sesuai dengan jadwal mata kuliah kita. Jadi tugasnya kalian diminta untuk membuat resume dari materi yang hari ini yang sudah kita bahas. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anak karena telah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam perkuliahan pun telah usai dan tibalah jam istirahat. Ketika jam istirahat, teman-teman dekat Najwa hendak mengajak ia untuk pergi ke kantin bersama-sama. Tetapi Najwa pun menolak pergi ke kantin dan ia hanya ingin di kelas saja sendirian. Najwa, kita ke kantin yuk. Udah lama nih kita nggak ke kantin bareng. Iya benar, akhir-akhir ini kamu lagi banyak terus. Gak mau aku lebih pengen sendiri. Kamu sebenarnya lagi ada masalah apa? Kok akhir-akhir ini kita berdua perhatiin kamu pengennya sendiri terus dan kayak menghindar gitu dari kita dan teman-teman yang lain juga. Iya benar, kenapa lah kalau misalkan ada yang cerita, Benar kata Aul, kalau kamu gini terus kita juga jadi khawatir, takut kamu kenapa-napa. Kalau kamu cerita ke kita, kan siapa tahu kita bisa bantuin kamu. Ya teman-teman, maaf ya kalau beberapa hari ini aku sering murung dan menyendiri karena aku merasa aku menjauh dari kalian. Aku sebenarnya cuma lagi stres aja sama tugas aku. Kuliah lagi banyak banget, bingung dari mana aku harus mulai ngerjain tugasnya. Karena stres ini aku suka ngerasain panik berlebihan yang membuat aku nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dan aku juga akhir-akhir ini lagi susah banget untuk kontrol emosi dan mood aku. Jadinya aku memilih untuk menjauh dari kalian. Oh, tentang tugas. Iya, kita berdua juga akhir-akhir ini lagi ngerasa kalau tugas lagi banyak banget. Kamu kenapa nggak dari kemarin cerita aja sama kita? Kan kalau kamu cerita sama kita bisa ngerjain tugas bareng-bareng. Aku takut mengganggu dan repotin kalian soalnya. enggak lah, kita kan teman, nggak merasa direpotin lah. Iya, makasih ya teman-teman karena udah mau dengerin cerita aku dan udah mau bantu aku untuk bikin tugas sama-sama ke depannya. Ya sama-sama, gimana udah lebih enak nih? Aku sih udah ngerasa sedikit lebih tenang, tapi aku masih belum bisa untuk hilangin panik berlebihan dan masih sulit untuk kontrol. Gimana ya supaya aku bisa lebih tenang dan gak stres lagi? Oh iya, apa kamu mau coba pelayanan konseling yang ada di kampus kita buat cerita dan ungkapin apa aja yang sedang kamu alami? Boleh deh, aku coba datang ke sana biar bisa lebih tenang sepertinya. Bel masuk perkuliahan pun berbunyi dan obrolan mereka bertiga pun telah selesai. Setelah mengikuti semua mata kuliah pada hari ini, Najwa memutuskan untuk datang kepada konselor yang ada di kampus setelah pulang kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Najwa, mahasiswa semester 5. Jadi gini Bu, maksud kedatangan saya ke sini karena saya meminta bantuan Ibu untuk membantu saya dalam mengatasi rasa panik dan sulit mengontrol emosi saya. Baik, sebelum Najwa memulai bercerita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai layanan konseling yang kita lakukan. Jadi, layanan konseling perorangan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu saya, konselor, pada Najwa atau yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Kurang lebihnya seperti itu, Najwa. Apakah sudah dapat? Sudah Ibu. Baik, bagaimana apa nih yang sedang Najwa rasakan saat ini? Jadi gini Bu, saya belakangan ini tuh sering banget merasa stres karena tugas yang numpuk. Karena ini saya jadi lebih sering merasa panik berlebihan, jadi lebih mudah emosi. Jadi tuh saya bingung bagaimana caranya
untuk saya mengontrol kedua hal tersebut. Oke, jadi tadi menurut kita Najwa sedang merasakan stres gitu ya, dikarenakan tugas dan karena stres tersebut Najwa jadi kebawa panik, sering panik, berlebih dan sulit mengontrol emosi yang dirasakan Najwa. Tapi apakah sebelumnya Najwa sudah mencoba untuk mengendalikan perasaan atau emosi yang Najwa rasakan? Belum Bu, tapi tadi sebelum saya datang ke sini, saya sudah coba untuk bercerita mengenai apa yang saya rasakan kepada teman-teman dekat saya, dan saya sudah sedikit merasa tenang. Tapi saya masih belum bisa untuk mengontrol panik berlebih dan emosi saya, Ibu. Baik Najwa, kalau Ibu boleh menanya dan tahu hal apa yang biasanya Najwa lakukan ketika Najwa sedang merasa marah atau sedang merasa stres, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut Najwa menjadi lebih tenang. Saya sih biasanya kalau lagi panik atau lagi marah, saya lebih suka untuk diam dan membunuh diri, Ibu. Karena setelah saya merasa lebih tenang, saya akan menonton film kesukaan yang bergenre komedi atau fantasi. Baik Najwa, apakah Najwa sudah mencoba hal-hal tersebut akhir-akhir ini ketika Najwa sedang merasakan panik berlebih atau Belum sih Bu, tapi saya beberapa hari terakhir ini sama sekali tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Baik, selain menonton film seperti itu, ada hal lain juga yang Najwa lakukan ketika Najwa sedang Tidak ada lagi sih Bu. tidak ada ya? Iya Bu. Baik, Najwa, dari sesi pelatihan hari ini Ibu punya tugas nih yang mungkin bisa yang harus Najwa lakukan. Jadi kalau Najwa sedang merasa panik atau kesulitan mengendalikan emosi Najwa, mungkin Najwa bisa lakukan itu. Tapi apakah Najwa bersedia? Saya iya Ibu. Baik. Ketika nanti Najwa sedang dalam posisi panik berlebih atau kesulitan mengontrol emosi Najwa, itu benar Najwa bisa mengatur pernapasan secara perlahan. Dan ketika Najwa sudah merasa lebih tenang, Najwa melakukan kegiatan yang disukai, seperti contohnya tadi menonton film ya. Iya Ibu. Nah, tugas ini harus Najwa lakukan sampai pertemuan di sesi konseling selanjutnya. Baik Ibu. Ketika Najwa melakukan tugas yang Ibu berikan, Najwa bisa mencatat apa aja nih yang Najwa rasakan ketika melakukan tugas atau hal tersebut. Dan nanti catatan tersebut Najwa bawa pada sesi konseling kita selanjutnya. Bagaimana? Sudah dapat dipahami Bu. Kira-kira ada lagi yang mau kita? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akhiri saja sesi konseling ini. Terima kasih banyak nih, karena Najwa udah suka rela dan mau terbuka kepada Ibu untuk datang. Sama-sama Ibu. Ya, Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, udah selesai nih. Coba kita kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, tadi kan dari teman-teman nih, kakak-kakak yang bermain drama, coba Ibu akan tanya dari teman-teman yang menonton drama tersebut atau yang menjadi penonton. Coba apa sih yang kalian dapatkan dari sesi drama mengenai stress management? Ada yang mau jawab? Ya. Ada yang ingin disampaikan mengenai stress management, apa yang kalian coba dari Amanda deh. Lalu coba dari Kak Indah, apa yang Kak Indah dapatkan? Yang saya dapatkan kan tadi gimana Najwa ya yang bermasalah dengan stres biasanya. Jadi harusnya Najwa itu dapat lebih mengontrol lagi waktunya
terus dapat juga apa sih kayak itu apa ya yang kayak si konselornya memberikan saran juga, jadi dan gua semakin bisa mengelola. Jadi mungkin dari yang kita dapatkan, oke, kan tadi dari penonton. Nah, coba dari yang bermain dramanya, apa yang bisa kalian dapatkan mengenai stress management? Apa itu kayak stress management? Pertanyaan sebenarnya apa sih? Kayak caranya gimana sih? Cara mengatasinya? Coba ada yang ingin disampaikan gak nih? Apa yang kalian dapat dari permainan drama yang kalian lakukan? Kalau menurut saya untuk mengatasi stres seperti itu sih lebih baik untuk bisa terbuka sih, berusaha terbuka ke orang lain, karena jika emang kita sendiri merasa terbuka bisa membantu, kayaknya kita harus ini sih berusaha untuk bisa terbuka dan mencari lingkungan yang mungkin menurut kita, oh kita ada percaya nih sama dia gitu, dan itu sih. Mungkin tadi kalau dari Amanda tadi lebih bisa mengontrol emosi, mengontrol stres. Dari Dinda tadi gimana sih cara-cara dalam mengatasi stres tersebut dengan melakukan aktivitas yang disukai, seperti kalau tadi Najwa kan mengontrol, kalau kata Najwa tadi supaya stres kita bisa berkurang, kita tuh harus mencoba untuk terbuka gitu kan dengan orang lain. Coba kalau dari lain seperti Aisyah, dari Aulia, atau Diana, atau Maria, kalau dari sana kalau misalnya stres itu biasanya masalah sendiri, ada hal-hal kecil yang mungkin bisa kita selesaikan, masalah mungkin mungkin sama kita terlalu dipikirin dan dianggapnya berlebihan, jadi terus dipikirin dan stres dulu gitu. Padahal kalau emang kita sampai dan kalau dipikirkan itu nggak terlalu banget membuat kita jadi stres terus mikirin terus-terusan. Jadi tergantung kitanya aja gitu ngebawa masalah itu gimana. Jadi intinya kita tuh bisa stres karena kita memikirkan terlebih dalam gitu, kayak overthinking lah ya. Iya, overthinking itu bisa juga menyebabkan salah satu penyebab dari stres. Nah, coba ibu ingin tanya kepada kalian satu persatu, kita mulai dari Elgan terlebih dahulu. Ketika Elgan sedang mengalami stres setelah mengikuti sesi kegiatan bimbingan kelompok ini, hal apa yang akan dilakukan Elgan supaya stres itu bisa berkurang? Oke, jadi dengan melakukan aktivitas yang Elgan sukai gitu ya, atau bercerita dengan orang terdekat seperti itu. Baik, kalau Amanda? Jadi bercerita ke teman dekat atau ke orang terdekat ya, curhat. Selain itu ada lagi nggak? Oke, nonton film juga ya, nonton. Oh enggak, hal-hal yang lucu aja. Kalau dari Maria? Kalau saya selalu kayak terbuka gitu, cerita sama teman gitu. Terus selalu cerita itu juga kadang suka bukan mesti cerita dengan gitu. Jadi misalnya belum aja gitu setelah itu kebawa kopi ya. Nah, kalau dari Diana? Saya kalau ketika lagi stres kan pikiran tuh banyak ya Bu, jadi saya tuangin di tulisan. Akhirnya setelah saya nulis itu mengurangi beban pikiran saya seperti itu. Lalu sama kayak Maria mendengarkan musik. Oke, jadi kalau Diana lebih suka menulis sendiri, Iya, cerita-cerita. Nah, kalau dari Aulia? Dari saya stres itu kan bisa menyebabkan kelelahan pikiran. Jadi kalau saya itu suka banget makan makanan yang saya suka, terus manis. Saya juga kadang kalau lagi stres itu sakit
tinggal nahan pikiran, kita tuh bisa tidur seharian, terus juga bisa jalan. Dan misalkan dari rumah saya ke kampus, tapi itu kan terlalu jauh ya, jalan aja gitu kemana, misalkan beli makanan yang biasanya naik motor, tapi saya jalan itu bisa menghabiskan. Nah, jadi kalau Aulia itu dengan cara beristirahat gitu, kayak tidur itu bagi Aulia itu kayak nge-recharge energi ya supaya nah kalau dari Aisyah sendiri Saya mengatasi stres itu biasanya tidur yang tenang, terus kadang dengerin kata, kadang sama kucing saya bercanda, kadang main game. jadi kayak kalau tadi kan mendengarkan kayak yang alam-alam ini buat relaksasi. Nah kalau dari Nadia sendiri, Kalau saya untuk mengatasi stres saya tuh biasanya harus berinteraksi sama orang. Saya pergi main, saya pergi keluar gitu. Tapi sebenarnya dengan cara kayak gini tuh ada efek sampingnya di saya jadi capek. Tapi kalau saya nggak ngelakuin itu malah jadi kayak makin stres. Jadi saya berinteraksi kayak main gitu. berarti extrovert ya. Nah kalau dari Indah, Kalau dari saya itu tetap bermain, terus melakukan aktivitas yang sukai, ya ngopi udah pasti karena dia gampang itu. kalau dari Juniati sendiri, Saya bisa berrelaksi terbantu pada saya juga bersama saya stres terus capek mungkin dari dulu. Jadi saya kebanyakan tuh kalau misalnya stres itu bakalan mencari apa kayak film-film atau musik yang bisa membuat saya jadi mendengarkan musik gitu ya. Nonton drakor? ya pasti. Kalau dari Firda, Kalau saya sih kalau itu biasanya saya cerita ke teman, kalau nggak mama. Karena kan kalau ke teman tuh kadang bukan dia bocor iya, udah gitu ada nasib, udah. Dan kita kan kita kasih cerita tuh buat kayak dengerin, sebut dengar, butuh kayak pelukan, butuh kayak support gitu kan. Malah kita balik tuh kayak tambah stres sendiri ya kan. Jadi kadang tuh saya cerita ke orang tua saya kayak itu terbuka, misalnya netapin kayak kalau ada apa tuh cerita bisa ceritain dulu ke mama baru ke yang lain. Terus kalau juga saya dengerin musik gitu, kayak misalkan seharian tuh saya bisa di dalam kamar nggak ngapa-ngapain, cuma kayak dengerin musik, terus kayak bercanda sama adik saya itu udah ningkatin mood banget kan. Kalau nggak beli makanan yang saya suka, kalau nggak jalan-jalan sama temen, kayak feeling malam-malam naik motor itu kayak bener-bener wah banget gitu kan, kayak stresnya itu berkurang. time lah ya. Iya. Nah, dari yang bisa ibu tangkap bahwa memang kebanyakan dari kakak-kakak di sini ketika sedang stres pasti yang dilakukan itu kayak mendengarkan musik, nonton film atau melakukan aktivitas-aktivitas yang memang disukai. Ada juga yang tadi kalau lagi stres tuh sukanya makan gitu. Kalau lagi stres ada yang sukanya keluar rumah, main sama teman-teman, lalu atau enggak main game seperti itu. Nah, jadi udah paham semua ya mengenai apa sih itu stress management. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, coba Ibu mau minta pesan-pesan dari kalian nih tentang kegiatan yang kita lakukan hari ini. Pesannya apa? Pesannya apa? Coba random aja siapa yang mau. Oke. Serius. Bagaimana caranya, terus
ya gitu gimana deh pokoknya jadi pelajaran juga misalnya ya terima kasih Indah atas pesan-pesannya, terima kasih atas kritiknya. Siapa tahu kan dengan pesan-pesan dan kritik yang diberikan itu bisa membangun kita semua dan Ibu sebagai pemimpin kelompok seperti itu. Nah, coba Ibu minta rating dari kegiatan hari ini 1 sampai 10. Oke, kita mulai dari Firda deh. Rating dari 1 sampai 10. 100. Sama 10. 100. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum Ibu akhiri ini, Ibu boleh minta tolong kepada kalian untuk mengisi lembar evaluasi terlebih dulu. Sebagai bahan evaluasi untuk Ibu dan rekan-rekan juga ke depan ketika melakukan kegiatan layanan dan mobil Ibu. Ibu ambil terlebih dulu ya kertasnya sebentar. Ibu. Ya kertasnya. Setelah Ibu dudukkan, jadi kita ada dua penilaian. Bisa isi ya teman-teman. Itu dua. Buat bahan evaluasi, gimana sih perasaan kalian ketika dilakukan kegiatan layanan? Iya di dua saya ada dua kayak gini. Iya dua gitu. Udah kebagian semua? Sudah. Tolong diisi ya. Ya Bu. 5 menit. Ini dikumpulin sekarang. Iya, dikumpulin sekarang. Itu ini. Jadi saya nggak usah tanda tangan ya Bu. Oh, nggak usah. Nanti saya aja yang tanda tangan. Itu kan pemimpin kelompok. Iya. Gimana sih? Sudah Bu. Sudah. Oh, ada yang sudah. Oke, sini kumpulkan kembali. Udah dioper boleh ya teman-teman yang pakai online. Najwa masih bangun Bu. Iya, oke. Kamu lewat dulu. Terima kasih ya teman-teman karena telah bersedia untuk mengisi lembar evaluasi ini. Nah, jadi nantinya kita bikin kesepakatan dulu nih untuk membuat kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya gitu untuk pertemuan selanjutnya. Kita sepakati kita kan bertemu kapan lagi? Pekan depan Bu. Pekan depan ya berarti minggu depan. Ada setuju minggu depan? Setuju. Jamnya nih, jamnya mau pagi. Oh mau jam 10 pagi. Apa 10 malam nih? Pagi. Oke. Jam 10 pagi berarti kita sepakat untuk bertemu lagi di pekan depan jam 10 pagi. Ibu akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian dan Ibu ucapkan semangat bagi kakak-kakak yang mungkin sedang mengalami stres pada hari ini. Ibu yakin kalian semua bisa untuk melewati hal-hal yang mungkin membuat kalian stres. Tetap semangat dan jangan sungkan apabila kakak-kakak sekalian membutuhkan Ibu untuk bercerita, teman bercerita atau menyampaikan sesuatu hal, silahkan bisa hubungi Ibu seperti itu. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kan tadi sudah dibuka dengan doa, kita juga akan menutup dengan doa. Doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima